kaya tapi miskin. Refleksi pagi 1321. Apa yang dijanjikan Tuhan bagi orang yang mau hidup baik dan benar di hadapannya? Mari dengarkan janji Tuhan di Amsal 13 ayat 25. Orang yang baik selalu berkecukupan, tetapi orang jahat selalu kekurangan. Saudara-saudara, hati orang yang benar akan dipenuhi oleh rasa syukur sehingga hatinya selalu puas karena kebaikan Tuhan. Orang itu akan hidup dalam kecukupan bukan karena ia seorang yang kaya raya, tetapi karena ia mampu hidup mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan telah beri. Ia akan hidup cukup dan tidak merasa berkekurangan. Tidak demikian dengan orang yang berhati jahat. Hatinya akan dikuasai oleh cinta akan uang dan ingin lebih dan lebih, sehingga ia akan selalu merasa berkekurangan. Saudara-saudara, hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan rupanya kunci dari kehidupan yang berkecukupan. Bila hati tidak pernah merasa puas dengan apa yang Tuhan telah berikan dan hati selalu mengingini ini dan itu, maka ia akan hidup dalam kekurangan walaupun ia memiliki banyak harta. Ini adalah suatu ironi, karena orang yang sebenarnya kaya harta itu, bila ia tidak pernah merasa cukup, maka ia adalah seorang yang miskin karena ia selalu merasa berkekurangan. Oleh sebab itu, marilah kita belajar bersyukur kepada Tuhan, karena melalui hati yang melimpah dengan syukur ini, kita pasti akan hidup berkecukupan terlepas dari apakah Tuhan memberikan anugerah harta yang melimpah atau tidak. Mari belajar bersyukur. Kokoh karena istri bijak. Refleksi pagi 1322. Apa yang akan dilakukan oleh seorang istri yang bijak terhadap rumah tangganya? Mari kita lihat Amsal 14 ayat 1. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Saudara-saudara, seorang istri yang mau menaati nasihat firman Tuhan pasti akan menjadi seorang istri yang bijak. Ia pasti akan berupaya dengan tekun untuk selalu mengupayakan apa yang baik bagi kehidupan rumah tangganya, sehingga rumah tangganya itu akan makin berkenan di mata Tuhan. Bila seorang istri tidak mau mendengar nasihat firman Tuhan, maka di mata Tuhan, ia adalah seorang yang tidak berhikmat. Ia hanya akan membawa kehancuran pada rumah tangganya. Saudara-saudara, peran istri dalam rumah tangga adalah sangat penting karena menurut Amsal, seorang istri itu akan menentukan kokoh atau runtuhnya sebuah rumah tangga. Bila istri bijak, maka rumah tangga akan kokoh. Bila ia tidak bijak, maka istri justru akan membawa keruntuhan bagi rumah tangganya. Kebijakan seorang istri itu ia dapatkan dari kemauannya untuk mendengarkan nasihat Tuhan. Oleh sebab itu, wahai para istri, belajarlah menjadi bijak di dalam takut akan Tuhan, karena kekokohan rumah tanggamu akan bergantung pada kebijakanmu. Tetaplah berjalan dekat dengan Tuhan senantiasa, karena disitulah letak kekuatanmu dan hikmatmu. Melalui hikmatmu, kiranya rumah tanggamu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Belajar hidup jujur.
Refleksi pagi 1323. Bagaimanakah pengaruh sikap hati terhadap perilaku seseorang? Mari dengarkan nasihat dari Amsal 14 ayat 2. Orang yang jujur takut dan hormat kepada Tuhan Allah. Orang yang hidupnya tidak lurus menghina Dia. Saudara-saudara, hati seseorang yang takut akan Tuhan pastilah akan terpancar melalui kehidupan sehari-harinya yang jujur dan berintegritas. Iman seseorang memang sudah seharusnya lah nyata dalam segala perbuatannya. Kehidupan orang yang seperti ini pastilah akan menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Tidaklah demikian dengan orang yang hidupnya bengkok dan tidak takut Tuhan. Dengan hati, pikiran dan tindakannya yang jahat, ia sebenarnya telah menghina kekudusan Tuhan. Ia tentu tidak dikenan Tuhan. Saudara-saudara, seperti halnya garam yang mengasinkan sekitarnya, ataupun seperti terang yang menyinari sekelilingnya, demikian juga seharusnya pengaruh kehadiran orang percaya. Bila ia memang benar-benar takut akan Tuhan, maka sudah seharusnya lah hal itu terwujud dalam segala buah pikir dan tindak tanduknya yang jujur, berintegritas, dan menjauhi kejahatan. Ia tidak akan berpura-pura baik karena ia memang baik, dan ia tidak perlu juga sok suci karena secara tulus hati ia memang hidup di dalam takut akan Tuhan. Inilah kehidupan yang seharusnya ada pada kita semua. Oleh sebab itu, marilah kita saling mendorong dan saling mengingatkan satu dengan lainnya untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Mari kita hidup jujur. Belajar hidup bijak. Refleksi pagi 1324. Di dalam Amsal, yang disebut dengan orang bodoh itu adalah orang yang tidak mau menuruti nasihat Tuhan, bahkan suka melawan kehendaknya. Apa ganjaran orang seperti itu? Mari lihat Amsal 14 ayat 3. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Saudara-saudara, orang bodoh yang tidak takut Tuhan ini dengan mudahnya berkata-kata dengan pongahnya untuk menyombongkan dirinya. Hanya saja, apa-apa yang dikatakannya itu akhirnya malah akan memukul dan menyakiti dirinya sendiri. Tidak demikian dengan perkataan orang yang bijaksana dan rendah hati. Apa yang dikatakannya itu justru akan menjaga dan menjauhkannya dari berbagai kesulitan dan masalah. Saudara-saudara, karena seseorang merasa pandai, kaya, ataupun memiliki posisi tinggi, ia bisa saja kemudian lebih mengandalkan kemampuan dirinya dan merasa tidak perlu mengandalkan Tuhan. Ia bahkan menjadi orang yang pongah yang begitu percaya akan kemampuan dirinya sendiri dan menganggap rendah orang lain. Di dalam kesombongannya, ia tidak memerlukan pertolongan Tuhan lagi. Orang seperti ini akhirnya justru akan mengalami permasalahan dan celaka akibat perilakunya ini. Itulah sebabnya Amsal menasihatkan kita untuk tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan inilah yang akan menjadikan kita orang yang bijak dan rendah hati, sehingga setiap perkataan kita akan menjadi berkat bagi semua.